Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Saskia, NIM 20240406405117. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, fungsi, administrasi, sarana dan prasarana beserta implementasinya di sekolah. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam sistem pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat strategis sebagai pendukung utama dalam proses belajar mengajar. Sarana pendidikan mencakup berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam pembelajaran, seperti alat tulis, buku, komputer, media pembelajaran, serta perangkat laboratorium. Sementara itu, prasarana mencakup infrastruktur fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, ruang laboratorium, dan fasilitas sanitasi yang semuanya sangat menentukan kenyamanan serta keamanan lingkungan belajar. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan terstruktur agar dapat benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana konsep administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, apa saja fungsi administrasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja fungsi administrasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah bagian integral dari manajemen pendidikan yang berfokus pada pengelolaan fasilitas dan sumber daya fisik untuk mendukung proses belajar mengajar. Contoh sarana ada meja, kursi, buku, alat tulis, komputer, dan lab. Contoh prasarana yaitu gedung, ruang kelas, perpustakaan, listrik, dan air. Tujuan administrasi sarana dan prasarana yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup dan berkualitas. Yang kedua, mendukung pembelajaran yang kondusif dan efisien. Dan yang ketiga, menghindari pemborosan dan kerusakan aset. Dan yang selanjutnya itu ada tahapan administrasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau analisis kebutuhan berdasarkan kondisi sekolah. Dan yang kedua itu ada pengadaan, misalnya proses memperoleh fasilitas secara transparan. Dan yang ketiga ada distribusi dan penggunaan, seperti penyaluran dan pemanfaatan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat ada pemeliharaan, seperti perawatan berkala, preventif, dan kuratif. Dan yang kelima ada inventarisasi dan pengawasan, misalnya pencatatan dan kontrol aset. Dan yang keenam ada penghapusan, misalnya proses resmi menghapus barang yang rusak atau tidak layak. Fungsi administrasi sarana dan prasarana. 1. Mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan fasilitas yang layak dan memadai. 2. Mengelola sumber daya secara efisien agar tidak terjadi pemborosan dan usia pakai barang lebih lama. 3. Mengawasi dan mengendalikan aset sekolah melalui sistem inventarisasi yang tertib. 4. Menjamin kualitas lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman. Dan yang kelima, menjadi dasar evaluasi dan perencanaan strategis dalam pengembangan fasilitas pendidikan. Dan yang selanjutnya ada implementasi administrasi sarana dan prasarana. Implementasi administrasi sarana dan prasarana di sekolah dilakukan secara sistematis melalui 1. Perencanaan kebutuhan berdasarkan data real dan proyeksi pembelajaran. Yang kedua ada pengadaan fasilitas secara transparan sesuai dengan anggaran BOS, hibah, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada distribusi dan pemanfaatan tepat sasaran oleh warga sekolah dengan tanggung jawab bersama.
4. Pemeliharaan rutin dan perbaikan untuk menjaga kelayakan fasilitas. 5. Inventarisasi dan dokumentasi aset untuk pelacakan dan pelaporan. Dan yang terakhir, penghapusan barang rusak atau tidak relevan secara prosedural. Tantangan, solusi, dan dampak implementasi administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama ada tantangan. Tantangannya adalah dana terbatas, sumber daya manusia kurang, dan lemahnya pengawasan. Yang kedua ada solusi. Solusi administrasi sarana dan prasarana di sekolah yaitu kolaborasi semua pihak dan pemanfaatan teknologi digital. Dan yang terakhir ada dampak. Lingkungan belajar menjadi lebih nyaman, motivasi lebih meningkat, dan kualitas pendidikan terjaga. Sebelum saya tutup video ini, saya akan membacakan kesimpulan dan sarannya terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu administrasi sarana dan prasarana adalah bagian penting dalam sistem manajemen sekolah yang berperan tidak hanya pada aspek teknis pengelolaan aset, tetapi juga dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Pelaksanaan administrasi yang baik akan terjamin tersedianya fasilitas yang layak, penggunaan sumber daya yang efisien, serta kesinambungan operasional lembaga pendidikan. Setiap tahap dalam pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga penghapusan, memberikan kontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan produktif. Pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana maupun lemahnya sistem pengawasan. Dengan melibatkan semua elemen sekolah, pengelolaan fasilitas dapat dilakukan secara optimal, transparan, dan berkesinambungan. Sarannya yaitu dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, perlu dilakukan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan staf administrasi melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung sistem inventarisasi dan pelaporan juga sangat disarankan agar proses administrasi menjadi lebih akurat dan efisien. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.